Baik, salam dari Yeski oleh kehendak Allah dipanggil untuk memberitakan dan untuk mewartakan kerajaan Allah dan untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana tempat kepada setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepada Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya, salam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, di saat ini saya menjelaskan dan memaparkan secara parsial atau secara detail mengenai latar belakang dari sebelum manusia jatuh dalam dosa dan sampai dengan manusia jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya berharap bahwa barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, dan barang siapa yang haus hendaklah ia minum, yaitu adalah Injil Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena dia akan dipuaskan. Nah, saudara-saudari, di saat ini kita akan belajar bersama-sama latar belakang sebelum manusia jatuh dalam dosa sampai dengan manusia jatuh dalam dosa. Saudara-saudari, pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di dunia atau di bumi. Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai dengan hari yang keenam adalah Allah menciptakan manusia. Nah, dan Allah menciptakan segala makhluk yang ada di surga maupun di bumi. Itu adalah tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, saudara-saudari, Allah menciptakan 5 hari atau dalam 5 hari itu adalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu hari yang ke-6 adalah Allah menciptakan manusia. Nah, Kejadian 1 ayat 26, di situ Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Nah, itu adalah hari yang ke-6. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, saudara-saudari, di dalam Kejadian 1 ayat 27, di situ adalah 26 dan 27, di situ adalah Allah berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini di situ adalah menggunakan huruf besar, K besar, sehingga itu adalah Allah, Yesus dan Roh Kudus. Jadi
kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, setelah Allah menjadikan manusia, lalu Allah melihat bahwa semua dan segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi itu adalah dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam. Nah, hari yang keenam, setelah Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam, lalu Allah menetapkan dan membuat taman di Taman Eden, dan di tengah-tengah taman itu adalah Allah menaruh ada 2 sungai untuk membasuhi di daerah itu atau di taman itu, yaitu air itu atau sungai itu yang pertama namanya Bison, yang kedua adalah Gion, yang ketiga adalah Tigris, yang keempat adalah Efrat. Jadi ada 3 sungai ini adalah berada di Taman Eden. Nah, saudara-saudari, dan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu di taman itu adalah sangat bagus, sangat mulia sekali, dan Allah juga menempatkan manusia di taman itu. Nah, saudara-saudari, tetapi ada 4 sungai yang Allah menempatkan, Bison, Gion, Tigris, dan Efrat. Ini adalah Bison dan Gion ini adalah sudah hilang, dan nama kedua sungai ini sudah hilang karena pada waktu air bah yang terjadi pada zaman Nuh, barulah ada 2 sungai Bison dan Gion ini hilang. Tetapi sekarang ini adalah ada sungai Tigris dan Efrat yang masih ada, dan ada 4 sungai ini adalah mengalir di sebelah timur Asyur di Taman Eden. Nah, saudara-saudari, lalu Allah menciptakan manusia itu adalah firman Tuhan mengatakan bahwa sesuai dengan gambar dan rupanya Dia. Nah, gambar dan rupanya Dia artinya bahwa sifat pada waktu Allah menciptakan manusia itu adalah Allah menciptakan manusia itu menurut moralitas Allah, menurut sifat Allah, menurut karakteristik Allah, menurut pemikiran Allah, menurut kemuliaan Allah, dan semua sifat-sifat Allah itu adalah memasukkan di manusia, yaitu adalah nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tetapi saudara-saudari, pada waktu mereka melanggar perintah Tuhan, barulah kehilangan semua sifat dan karakteristik dan moralitas Allah yang mengisi di dalam pikiran dan hati manusia. Nah, setelah Allah menciptakan semuanya itu, lalu Allah menaruh perintah dan memberi perintah kepada manusia, yaitu adalah Adam dan Hawa. Dan Allah memberi perintah ini kepada manusia
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara-saudari, pada waktu Allah menciptakan manusia, itu adalah menurut gambar dan rupa Allah, tetapi karena ketidaktaatan, ketidak menuruti perintah Tuhan, ketidakpatuhi perintah Tuhan, dan pemberontakan terhadap Allah, sehingga ada kehancuran yang terjadi dalam setiap moralitas manusia. Nah, jadi saudara-saudari, Allah melarang bahwa jangan coba-coba untuk memakan buah dalam taman ini, tetapi karena ketidaktaatan perintah Allah, sehingga akibatnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi saudara-saudari, pada waktu Allah menciptakan manusia, lalu di tengah-tengah itu ada menaruh perintah untuk memilih, untuk manusia memilih, yaitu adalah yang jahat dan yang baik. Jadi buah ini adalah umpamakan kejahatan dan kebaikan. Jadi saudara-saudari, Tuhan menciptakan manusia itu adalah sesuai dengan gambar dan rupanya Dia, tetapi karena manusia tidak puas untuk hidup, maka akibatnya adalah mati secara rohania. Akibatnya adalah mati secara rohania. Nah, sehingga ketidaktaatan Adam dan Hawa ini, semua keturunan Adam dan Hawa dan semua manusia yang ada di seluruh dunia, entah orang kaya, entah orang miskin, entah anak kecil, entah orang besar, entah orang sakit, entah orang yang tidak sakit, entah orang pintar, entah orang bodoh, entah orang tua, entah anak-anak, semua jatuh dalam dosa karena satu orang ini, yaitu adalah melalui Adam dan Hawa. Nah, jadi saudara-saudari, justru secara rohani kita sudah mati total, sudah terlepas dari relasi antara Allah dengan manusia vertikal. Itulah Allah mengutus anaknya, sehingga melalui anak itulah menjadi pengantara, melalui anak itulah bisa menyambungkan kembali dari putusan relasi antara Allah dengan manusia. Dan hanya melalui Yesus Kristus itulah kita bisa menghidupkan secara rohani. Jadi saudara-saudari, di firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Semua manusia adalah orang berdosa. Maka itu, dan justru semua orang atau semua manusia adalah orang berdosa, dan kita adalah sebagai anak-anak iblis, dan kita adalah sebagai anak-anak kegelapan, dan kita ini layak dihukum oleh Allah. Tetapi karena Allah adalah sabar dan pengasih, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya dan menerima Dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah memperoleh hidup yang kekal. Dan saudara-saudari,
kita ini adalah semua orang berdosa, tidak bisa memegahkan diri dan menyombongkan diri karena kita memiliki kekayaan, karena kita memiliki kecantikan, kegantengan, kita memiliki kepintaran, kita memiliki segala-galanya. Karena di mata Tuhan setiap taraf hidup manusia dan setiap derajat hidup manusia itu adalah sama, dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah, tapi semua manusia adalah sama-sama itu dan sama-sama rata di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan menyombongkan diri, tetapi merendahkanlah diri dan menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, dan Kristus adalah sebagai pengantara kita, karena melalui Adam dan Hawa yaitu dalam dosa itu, Allah sudah terlepas dari tangannya, sehingga setiap manusia tidak sanggup untuk berkenan kepada Tuhan dan tidak sanggup untuk relasi antara Tuhan dengan manusia. Tetapi ya salah satu cara dan salah satu jalan yang Allah mengutus untuk supaya kita bisa relasi dengan Tuhan adalah melalui Yesus Kristus yang hadir dan juru selamat. Dan Yesus Kristus ia adalah sebagai pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia atau untuk dosa setiap manusia. Dan Yesus datang untuk mengampuni, mencucikan, membersihkan dari setiap dosa-dosa kita. Nah, jadi saudara-saudari, Kristus adalah sebagai pengantara kita, karena kita sudah terputus dari relasi antara Allah dengan manusia, sehingga Allah sendiri mengutus anaknya, sehingga melalui anak itu kita bisa berkenan di hadapan Allah. Maka Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus adalah sebagai pengantara. Jadi jikalau orang yang tidak melalui Yesus Kristus adalah sebagai pengantara, sebagai jalan satu-satunya menuju kerajaan Allah dan kerajaan surga, dialah tidak akan mendapatkan hidup dan tidak akan menuju kepada Allah, dan langsung tidak bisa ke kerajaan Allah. Dan tanpa pengenalan Yesus, tanpa percaya dan menerima Yesus, orang tidak mungkin mendapatkan kehidupan yang kekal dan kerajaan Allah. Karena syarat utama yang Allah berikan untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah melalui Yesus Kristus. Sehingga melalui Yesus Kristus itulah setiap orang percaya akan mendapatkan kehidupan dan keselamatan yang kekal di surga. Nah, jadi saudara-saudari, inilah latar belakang dari manusia jatuh dalam dosa atau sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan justru semua manusia adalah orang berdosa dan mati secara rohani kita, sehingga Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan mengampuni setiap dosa kita. Nah, jadi Yesus datang untuk menghidupkan. Yohanes 10 ayat 10 di situ mengatakan bahwa iblis datang untuk menghancurkan dan membinasakannya, tetapi Yesus datang untuk menghidupkan. Menghidupkan artinya tadi di Kejadian 2 ayat 17 di situ, pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, lalu secara rohani kita itu sudah mati, sehingga Yohanes 10
ayat 10 itu Yesus datang untuk menghidupkan, artinya menghidupkan secara rohania, bukan secara jasmania. Jadi saudara-saudari, kalau Anda mau menghidupkan secara rohania dalam kehidupan Anda, percayalah dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat dalam hidup Anda, sehingga kehidupan Anda jangan menjadi sia-sia, tetapi kehidupan kita ini bisa menjadi berguna, bisa menjadi keuntungan, bisa menjadi faedah sampai selama-lamanya, dan Yesus akan datang kedua kalinya dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom.